Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama, saya sudah mengikuti arahan pemerintah Pemko Medan untuk memakai masker, tapi berhubung ingin menyampaikan siaran langsung atas kekecewaan lambannya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberi bantuan kepada rakyatnya, saya buka sebentar. Jadi saya juga minum kopi, bukan bermaksud singgah, memang untuk menyampaikan siaran langsung aja ya. Nih bungkus take away atau dibawa pulang 5 menit atau berapa menit saya sempatkan untuk melakukan siaran langsung di tempat saya biasa ngopi ya. Siap buka tadi puasa, baru kemari ambil waktu untuk beli kopi Republik Jantan sambil ngopi. Saya buka masker saya karena ini sunyi ya, nggak ada orang ya. Bor makasih udah bergabung Ilham Akbar dan Bro Baktiar dan 9 orang lainnya ya. Malam hari ini tepatnya hari Senin tanggal 4 Mei 2020, di mana Provinsi Sumatera Utara termasuk provinsi yang terjangkit atau terkena wabah pandemi COVID-19 ini sudah lebih kurang sekitar 2 bulan lebih. Di mana mungkin jika kita merujuk kepada data gugus tugas COVID-19, terindikasi udah hampir 200-an atau berapa ya yang sudah positif ya, dan yang meninggal juga sudah banyak gitu ya. Lalu yang terjangkit PDP, ODP juga sudah banyak. Bahkan untuk wilayah lainnya sudah dikategorikan zona merah. Nah, jadi di sini kita membayangkan bagaimana serangan virus yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, bahkan sampai pakai alat mikroskop nggak mungkin nampak gitu ya. Nah, di sini saya menyampaikan kekecewaan di mana pemerintah provinsi lain, terutama yang provinsi-provinsi besar seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan Kalimantan sudah berjibaku. Pemerintahnya turun tangan memberi bantuan, yang justru tidak lebih mengutamakan upload booming anggaran. Gitu dia, upload booming anggaran gitu ya. Artinya anggaran sekian disampaikan gitu, tapi tidak juga ada realisasi, dan kita tidak mengerti kemana realisasinya. Jadi hal ini saya lakukan karena banyaknya masuk ke redaksi-redaksi saya melalui Messenger, melalui WA, melalui langsung ya. Warga-warga yang benar-benar sudah berharap, sangat berharap. Ada yang dirumahkan, ada yang macam-macam lah. Artinya memang benar jeritan dari masyarakat atau rakyat Sumatera Utara dari golongan bawah, ya, di mana mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal atau seperti biasanya, di mana perekonomian, kebutuhan biaya rumah tangga semakin buruk, berapalah simpanan mereka, dan bahkan ada yang tidak punya simpanan gitu. Tapi kalau orang-orang berkelas pastilah tenang,
pastilah menganggap ini saya karena tidak dapat paket gitu ya. Karena saya tidak dapat bantuan gitu ya. Ada sebagian banyak yang bilang itu, bahkan ada yang bikin di situ tuh. Nah, saat ini saya mau mengatakan ya, wahai rakyat Sumatera Utara, buka mata kalian lebar-lebar. Ya, buka telinga kalian lebar-lebar. Dan kembangkan isi kepala kalian ini. Jika ini dan ini sudah terjadi, masyarakat kalangan bawah mau bisa melakukan apa selain tindakan nekat? Jadi jangan heran kita melihat di mana-mana kriminal semakin meningkat. Bahkan semalam ada yang sampai ibu-ibu pagi ditebas tangannya di Kota Medan. Bahkan juga banyak lagi ya yang begal-begal. Itu bukan berarti jebolan yang dikeluarkan dibebaskan dari yang semalam. Belum tentu. Dan belum ada buktinya bahwa yang melakukan itu adalah narapidana yang dibebaskan kemarin. Gitu dia. Jadi semua ini memang sangkut pautnya lengkap gitu loh. Nah, memang benar ya, dalam kejadian luar biasa ataupun skala internasional mendunia, wabah COVID-19 ini bukan tidak mungkin dan harus kita cermati dari sisi baik buruknya gitu. Ya, buruknya ya tadi kita tidak bisa bekerja seperti biasa, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ya kan? Lalu kita tidak bisa menginginkan kehidupan seperti biasanya ya. Apa yang kita bisa dapatkan karena bekerja atau karena ada pendapatan kita bisa dapat gitu ya. Lain hal mereka-mereka yang punya ekonomi berlebih. Lain. Kalau yang punya ekonomi berlebih dia bisa bilang cakap aja lo, begini lo, begitu lo, nggak senang apa segala macam ya kan. Sekarang masih banyak lagi, itu pun lebih parah lagi gitu kan. Jadi kembali ke pokok persoalan yang mau saya kritisi, khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara. Ya, Provinsi Sumatera Utara saya dengar, saya baca beritanya di mana-mana telah menganggarkan anggaran sebesar total nilai 1,5 triliun. 1,5 triliun. Ya di garis ya, itu memang yang saya baca dan itu entah benar entah enggak kayak kita nggak tahu. Dan itu ada uangnya apa tidak kita juga tidak tahu. Yang kita tahu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan atau mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 triliun dalam kurun waktu 2 bulan lebih. Pandemi COVID-19 telah memasuki wilayah Sumatera Utara dan beberapa daerah termasuk Kota Medan, Deli Serdang, Binjai telah diklaim sebagai zona merah. Ya kan? Lalu gugus depan COVID-19 untuk Sumatera Utara telah mengumumkan nyata benar ada warga Sumatera Utara atau rakyat Sumatera Utara yang terjangkit positif. Bahkan sudah banyak yang meninggal. Data belum saya baca karena belakangan ini belum terupgrade lagi data-data gugus depan COVID-19. Entah itu karena nggak ada anggaran atau entah karena apa, kita nggak tahu. Dan perlu digarisbawahi, wahai pimpinan Provinsi Sumatera Utara dan jajaran, ya, ke redaksi saya sudah banyak masyarakat yang berharap menantikan bantuan uluran tangan. Tidak hanya dari Pemkapnya. Kalau hanya dari Pemkapnya seperti contohnya Kota Medan yang memberi kemampuan hanya 5 kilo, itu mungkin habis seminggu saja. Nah, ya, jadi bantuan itu maunya memang bertingkat ya. Provinsi, pusat, provinsi dan Pemko atau Pemkapnya gitu.
Jadi jangan kalian pikir 5 kilo itu sudah cukup. Nanti lagi datang lagi BLT dari apa, dan itu pun realisasinya masih kurang. Ya, itu kurang. Lalu belum lagi adanya pilah memilih memberi bantuan. Ini masih kami dalam investigasi kami ya, pendataan kami ya. Beberapa orang yang kelihatannya memiliki ekonomi yang lebih baik mendapatkan bantuan, ada yang lebih layak tidak dapat bantuan gitu. Ya, baru adanya beberapa gerakan permintaan dari kepala lingkungan untuk meminta KK, untuk meminta KTP. Ini sepertinya kayaknya jauh panggang dari api gitu loh. Karena apa? Karena notabene KTP sekarang kan sudah online. Iya kan? Disdukcapil Sumut, Disdukcapil kota-kota atau kabupaten bisa melihat dari daftar KTP warganya. Jadi nggak usah diles-les masyarakatnya lagi, jangan dibohong-bohongi lah, udah capek ya. Ya kan? Baru dia bilang pemerintah provinsi Sumatera Utara masih melakukan pendataan. Pendataan apa? 2 bulan lebih ini ngapain aja? Iya kan? Ya, 1,5 triliun itu pertanyaannya kemana? Ditambah lagi ada berita semalam bahwa pasukan pejuang terdepan untuk gugus penanganan COVID-19 Sumatera Utara di PHK sebesar 80 orang tidak digaji, diusir malam. Ini kan sudah miris. Ya, begitu katanya yang dimaksud dengan bermartabat. Waduh. Buka mata kalian, ya, pakai hati nurani kalian, ya, khususnya tuh yang bilang-bilang yang banyak cakap di luar yang ngumbang-ngumbang tuh lah. Ya, yang ngumbang-ngumbang ya. Kau pakai pikiran kau tuh, asik ngumbang-ngumbang aja kerja, asik jilat-jilat aja kerja ya kan. Bilang sama pimpinan tuh, kapan disalurkan, kapan diapakan gitu loh. Jangan cakap-cakap ngumpul-ngumpul. Setiap hampir saya lewat kantor rumah gubernur tuh puluhan mobil parkir situ rame-rame, entah ngapain. Ya wajar rakyat curiga, terutama saya gitu loh. Kenapa? Gini, ya. Untuk bantuan ke masyarakat langsung, baik itu sembako lah dikatakan, gak usah baik lagi, sembako, ya, di mana masyarakat banyak yang sudah pening, pusing, ngutang sana sini untuk beli makan, beli beras, beli apa segala macam kebutuhan hari-harinya, ya. Hari ini saya lihat pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih mengutamakan anggaran APBD-nya untuk ditayangkan, untuk dilelang, untuk diproses. Ya, untuk perbaikan atau rehab kantor gubernur. Kurasa rakyat Sumatera Utara kalau nggak ini dilarang tuh demo, saya banyak ini mau yang turun ke jalan untuk mendemonya itu. Kenapa saya bilang begitu? Kurang megah apa lagi kantor provinsi Sumatera Utara tuh. Dari mulai zaman Tengku Eri itu udah dilakukan sistem apa segala macam yang canggih kurang canggih, hebat kurang hebat. Ya kan? Sekarang ya, kalian dengar dulu semua tuh, kalian lihat tuh, di-upload untuk rehab kantor gubernur sebesar 38 miliar. Ya. Jadi 38 miliar untuk mau rehab kantor yang mewah tuh. Udah, masyarakatnya yang konon katanya disiapkan 1,5 triliun nggak ada nerima apapun, ya. Jadi jangan ngecap aja lah gitu, ya. Jangan bohongai aja lah gitu. Nyata nih. Yang disebut-sebut, yang digaung-gaungkan, yang diwar-warkan mereka tuh, ya. Yang namanya bermartabat tuh diuji hari ini. Ya, rakyat Sumatera Utara saya tanyakan. Saya sarankan, buka mata kalian lebar-lebar. Buka telinga kalian lebar-lebar, dengar itu. Dan nilai itu. Ini yang dimaksud dengan martabat. Pimpinannya sibuk tak kemana-mana.
Nggak tahu kita tadi mana-mana. Himbauan apa yang tak ada? Nggak ada. Hanya pencitraan melalui media-media bayaran. Anggarannya ada tuh. Ada. Setiap Bapak tengok video Tron apa itu ada anggarannya. Tapi realisasinya di lapangan untuk masyarakat yang menjerit karena dampak dari lockdown atau kerja stay home di rumah itu tidak ngaruh. Tapi lebih pengaruh lagi ke penderitaan mereka. Banyak ke redaksi saya nih. Ke redaksi saya masuk dari WA, masuk dari Messenger, masuk dari apa, semua bilang gitu. Bang, gimana nih? Bagaimana nih? Gimana nih? Gak ada dengar bang, bantuan gini gak ada. Dan memang dalam pemberitaan juga tidak ada. Miris memang. Ya. Jadi itu semua jelas nyata. Ya, seperti apa namanya? Pencitraan belaka. Pencitraan belaka. Ya kan? Semua itu pencitraan belaka, tidak ada. Jadi kalau dalam kita tarik juga dalam keyakinan beragamanya, dalam muslimnya, ini sudah kategori munafik, bos. 3 ciri-ciri kan? Bila berjanji dia mengingkari gitu kan? Bila berkata dia bohong. Bila dikasih amanah dia hianat. Begitu. Proyek-proyek jalan terus bang Muhammad Salim. Itu udah tender aku bilang ya. 524 miliar ditayangkan di Bina Marga Sumut. Lengkap dengan nama bagi-bagi. Tapi kalau ditanya orang tuh ngeles, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Dah berjalan terus. Sekarang udah tinggal pengumuman. Rehab gedung kantor gubernur, saya sudah WA di bulan 2, saya punya bukti sama kabironya. Tetap dilaksanakan sebesar 38M. Itu kantor gubernur udah mewah tuh, super mewah. Masih juga mau direhab lagi 38M. Ya kan? Itu katanya membangun berbasis perekonomian rakyat. Oh, entahlah pula kalau memang itu maksud orang tuh yang kayak gitu ya kan? Udah gitu rehab ruangan VIP Bandara Kania sebesar 17M. Ngeri nggak kalian rasa tuh? Ngeri nggak? Coba kalian cakap dulu, ngeri nggak itu? Ya kan? Bukan A1 bang, sekarang data itu A1 karena diupload di tayangan LPSE atau ULP, pengumuman proyek lelang atau pengumuman tender Provinsi Sumatera Utara. Abang tengok di situ, ya. Jadi kita kan bicara kan berdasarkan bukti fakta gitu ya kan. Jadi nggak bisa kita hoax bang, hoax kita ditangkap. Kalau orang itu hoax ditangkap, kita yang hoax ditangkap. Orang itu hoax tidak ditangkap. Banyak hoax orang tuh, ya kan. Nah, kan miris kita nih bang. Di tengah-tengah landaan COVID-19 ini, mana masyarakat? Malam ini tak ada orang lagi. Aku singgahkan sebentar karena beli kopi biasa bungkus nih. Harusnya cabut. Tapi karena pingin aku mah kayaknya hati ini nggak cocok nih. Harus disampaikan juga nih. Kayak mana sih Provinsi Sumatera Utara nih? Katanya bermartabat, katanya pimpinan yang mengayomi rakyat, memikirkan rakyat, ya kan? Yang menganggap rakyat itu anak-anaknya. Apa anaknya kalau dikasih kelaparan dibiarkan, bantuan tak dikucurkan, tapi ngomong sudah booming 3 kali tahapan dengan anggaran 1,5 triliun. Mau dibawa kemana uang itu? Yang mirisnya dengar berita, uang pemerintah Provinsi Sumatera Utara habis, tidak mampu membayar kebutuhan atau gaji atau tempat tinggal beberapa pejuang baris depan, ya kan? Nggak perlu aku kalau kalian bilang, karena apa ini nggak penting lah, kita pakai akal sehat aja, kayak kata Rocky Gerung ya kan. Jangan pakai pencitraan, pakai jilat-jilat. Kalau banyak yang penjilat itu, ada yang bilang ini sebentar lagi, ini begini, ini begitu, ini begini, ini begini, ini begini. Nggak nyampe juga. Ini tanggal 4
Ada berita awal Mei Provinsi Sumatera Utara akan menyalurkan. Hari ini sudah hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 4. Besok tanggal 5. Apa yang disalurkan? Apa? Ngecap aja kan? Betul-betul Raja Ulo kan? Jadi gitu. Wajar. Kalau kalian mau bikin aku apapun kita siap. Ya, kalau menyikapi persoalan nih, nggak usah banyak ngecap lah. Wajah kalian ganteng-ganteng, muka kalian berseri-seri bagaikan ulama yang sohib betul-betul bersih. Tapi cakap kalian beda sama kenyataan. Di mana? Di mana? Di mana rasa kebenaran yang ada, rasa segala macam yang kalian bilang itu, ya kan? Ada yang ngaku-ngaku dermawan. Apa dermawan? Nggak usah lah. Kalau diaudit nanti audit hati aja, perasaan. Berapa pendapatan yang didapatkan dari kekayaan alam Sumatera Utara nih? Berapa Pak? Berapa kali rupanya Bapak sumbangan itu? 2,5% dari harta aja yang untuk harus diapakan belum tentu sama. Belum tentu sesuai. Jangan ngecap lah, ya kan? Hari ini yang penting sama rakyat Sumatera Utara. 2 bulan lebih. Ya, sudah hampir dirumahkan di rumah mereka. Ya, kalangan bawah terutama kaum buruh. Ya, kaum buruh banyak. Ya kan, yang sudah dirumahkan. Berkaitan lagi dengan PT Sampurna di Jawa Timur sana kena gitu. Jadi itu sah gitu kan. Baru kaum tani mungkin nggak pala lah karena dia masih bertani cocok tanam, tapi kemana-mana kan sulit untuk membeli kebutuhan gitu kan. Baru yang parah nih kaum buruh, ya kan? Apalagi penarik becak yang tarik hari ini untuk makan hari ini, ya kan? Pakai pikiran kan tuh, yang tarik hari ini cari makan hari ini untuk makan hari ini, dan sekarang sulitnya nggak bisa dapat makan gitu loh, nggak dapat penumpang gitu loh. Karena banyaknya pengaturan yang yang diberlakukan lebih parah, nggak ngerti kita. Hingga pada akhirnya kita pun linglung gitu loh, ya kan? Kemana nggak linglung, masyarakat aja di jalanan aja, nanti di penggal sini, tutup jalan sini, tutup jalan sana, tapi suruh muter. Ini efeknya apa, manfaatnya apa gitu loh. Tapi yang pasti, saya berkeyakinan dalam melaksanakan itu semua menggunakan anggaran negara, ya kan? Tapi anggaran untuk masyarakat, untuk rakyat langsung belum ada. Itu. Ya, Bang Fauzi, aku minum dulu kopinya, bakar rokoknya ya. Mau bawa pulang ini, udah tutup. Jadi buat kalian tuh ya, khusus para pendukung, kalian itu memberikan amanah. Aku nggak dukung dia memang. Kalau aku memang kejarot dari dulu, karena aku nggak yakin dengan kemampuan itu. Ya, khusus kalian yang mendukung, yang mencoblos, yang katanya bermartabat itu, ini kalian wajib menuntut, menanyakan. Kenapa? Kalian memberikan mandat, kalian memilih dia. Itu lebih wajib. Karena kalian yang meletakkan amanahnya. Jangan nasi kalian umbang, kalian jilat, kalian apain aja kerja. Tak ada kerjanya. Walaupun aku nggak tahu lah tentang apa ini di sana, yang pasti tak ada realisasi dalam anggaran 1,5 triliun yang sudah diucap-ucapkan mereka. Parahnya bisa kehabisan uang. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah luar biasa pembohongannya. Ini sudah luar biasa hoaxnya. Kenapa nggak diproses? Kenapa? Hoax itu kan disampaikan 1,5 triliun, hoax kan, bohong kan? Bang Murid, macam mana menurut Bang Murid? 1,5 triliun itu bohong berarti ya? Ya kan? Hoax kan? Kok nggak diproses? Kenapa saya bilang hoax? 1,5 triliun belum tahu tak kemana-mana aja yang diumumkan, tak ada. Kedua, bisa pemberitaan semalam di Tribun HL itu bahkan sampai nasional, ya, menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara kehabisan uang. Loh, ini bahasa Jakartanya kan muki gile nih. Iya, muki gile nih kata orang Jakarta.
Lu punya uang 1,5 triliun tapi kagak kehabisan uang, muke gile lu, kata orang. Gitu. Jadi hari ini judulnya martabat diuji COVID-19. Apa kenyataannya? Ngecap. Lahan perkuburan yang dilebar-lebarkan. Memberi santunan atau memberi bantuan berupa sembako walaupun 5 kilo, Pemko Medan itu masih banyak yang ngeributin. Kenapa pemerintah Provinsi Sumatera Utara gak ada yang bernyali ngeributinnya? Mempertanyakannya. 1,5 triliun kemana? Kenapa? Kenapa kalian diam semua? Karena kalian udah dapat proyek gitu. Aku gak dapat proyek gitu. Sanggup kalian. Kalau aku dapat proyek, ya kalian camkan itu. Ku kasih, ku bagi-bagi sama tetangga-tetanggaku semua yang kebutuh, yang datang-datang ke rumahku, yang tanya-tanya sama aku, ya aku kirim. Tapi nggak ku booming-boomingkan kayak kalian, karena aku nggak mau pencitraan, nggak mau jadi DPR, aku nggak mau jadi apa-apa aku. Aku tetap jadi pengkritisi kebijakan pemerintah yang menyalah. Ya, kalau kalian bilang aku takut, kalian nggak usah ngetes, gas saja. Aku siap dimanapun. Ya kan, demi yang ini betul kecewa Bang Ramadius, kecewa betul Bang Ramadius. Banyak Bang Ramadius datang SMS, WA, Messenger, ya kan, mempertanyakan kayak mana itu, kayak mana gitu loh. Karena anggaran Provinsi Sumatera Utara sudah di booming-boomingkan Bang, 1,5 triliun. Tapi rakyat 1 kilo beras pun tak sampai. Ini udah bulan 5 Bang, ya kan? Tapi proses pelaksanaan anggaran APBD dalam tayang upload ULP-nya atau LPSE-nya sudah hampir semua selesai Bang. Udah tahu lah kita itu ya kan, kalau udah selesai. Kalau pemain-pemain birokrat ini udah tahu itu ya. Kenapa? Udah tarik pucuk bahasanya gitu. Ya kan? Bisa lah lockdown orang tuh, rakyat tuh lapar tak tahu orang tuh, tak peduli. Bahkan anggaran 1,5 triliun itu pun tak kemana. Kenapa? Coba dulu siapa yang angkat tangan yang sudah menerima bantuan langsung dari Provinsi Sumatera Utara berupa beras 1 kilo aja. Jadi ngapain selama ini 1,5 triliun itu mau diapain? Coba lo. Kalau aku asal upload status, update status soal itu, yang like tuh sedikit, yang komentar tuh banyak yang nggak ngerti, yang nggak apa, yang awam-awam. Tapi kalau petinggi-petinggi banyak tuh kawan-kawan dari Provinsi Sumatera Utara semua tuh, petinggi partai apa semua dekat, like pun tak berani, apalagi komen. Kenapa? Takut disensor. Karena kabarnya Facebookku terus dipantau. Aku mau digiring-giring, mau dilaporkan lagi dengan pencemaran nama baik ataupun dengan undang-undang ITE katanya gitu kan. Itu lagi mau dijebak orang tuh. Itu aja lah yang mau dibuat orang tuh sama. Silahkan. Ya kan? Tapi hari ini aku menulis tetap mengutamakan kehati-hatian dalam tulisanku, apalagi dalam tuduhan gitu. Ya kan? Lain hal, ini boleh diklarifikasi karena kita bicara, ya kan, live secara langsung. Saya mau bertanya, ya kan, dalam 2 bulan lebih ini pandemi COVID-19 telah melanda Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara telah menyebutkan alokasi anggaran untuk penanganan ini ke masyarakat dari untuk sosial, APD, kesehatan, dan lain-lainnya sebesar 1,5 triliun. Fakta nyata mataku terbuka membaca berita, mendengar cerita. Hingga saat ini belum satupun masyarakat Sumatera Utara menerima bantuan berupa sembako atau sosial dari pimpinan atau pemerintah provinsinya. Belum. Lebih mirisnya lagi, untuk dana kesehatan apa segala macam yang disebut tadi, dapat berita Pemprov kehabisan anggaran sehingga tak mampu menggaji, bahkan miris untuk ke 80 personil
kesehatan yang harus angkat kaki dari hotel atau dari penginapan yang mereka ditempatkan untuk disiapkan. Ini apa namanya? Ini yang kalian maksud bermartabat? Buat saya tidak. Tidak. Bohong martabat itu. Kalau seperti ini kenyataannya. Bullshit, hanya bungkus. Hanya cerita. Hanya simbol seremonial. Dan juga pastinya cuma isapan jempol sampai hari ini. Martabat diuji di COVID-19 ini. Penilaian saya pribadi, tak ada kemampuan. Lempar handuk aja Pak. Lempar handuk aja. 1,5 triliun, rakyat tak terima bantuan. Para relawan kesehatan atau dokter ataupun suster segala macam itu yang 80 orang yang semalam diusir itu tidak digaji dan fasilitas apanya juga seperti itu. Layak dah Pak. Lempar handuk aja lah Pak, gak mampu. Gak mampu Pak. Bentang karpet aja lah Pak di Sukamiskin. Cuman itu mampunya. Hah. Ada videonya kan ya? Divideokan pula tuh. Jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan. Wahai pemimpin kami, Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, segera akan apa? Ulurkan bantuan provinsi untuk masyarakat yang sudah banyak dalam menghadapi lockdown atau di rumah aja ini Pak. Mengalami kesetresan, kegalauan, untuk makan saja sulit. Utang sudah di mana-mana, bahkan sekarang ribut karena utang-utangan. Tolong Pak. Jadi gak usah banyak ngecap lah Pak. Ya, bapak-bapak udah mulai tua-tua. Seharusnya udah berbuat baik, meluruskan kata dan sab, serta bermanfaatlah. Kalau kayak gini tak apa manfaatnya Pak. Kalian booming kan 1,5 triliun tuh kemana-mana, 3 tahap, 5 tahap. Di mana kepala dinas kependudukan yang mendata masyarakat nih? Di mana kepala dinas sosial? Di mana? Apa semua nyantu-nyantu gitu? Atau kan PLT, jabat sana, jabat sini, jabat sana, jabat sini, rangkap jabatan gitu. Makanya nggak mampu, makanya lambat. Nah, nggak ada Pak. COVID-19 menunjukkan kepada rakyat Sumatera Utara bahwa kedua pasangan pemimpin Sumut lamban dalam menyalurkan bantuan ke masyarakatnya. Dengan anggaran 1,5 triliun, semua masih kecap, masih cakap-cakap, masih bincang sana bincang sini, masih bahas sana bahas sini, semua menggunakan anggaran rakyat. Enggak gratis-gratis kalian bahas-bahasan itu. Nah, ya kan? Enggak ada gratis-gratisnya, tapi berlama-lama, bertele-tele. Ya kan? Bantuan dari mana-mana sudah kalian terima. Dari pusat sudah, dari luar negeri bahkan sudah. Walaupun masker, tak APD, tak apa, ada. Tapi miris. Rakyat kalian belum ada kalian bantu. Jadi saya rasa sudah cukup lempang lah pikiran, hati dan benak saya telah menyampaikan unek-unek perwakilan dari beberapa masyarakat yang inbox saya, yang messenger saya, yang WA saya terkait masalah bantuan ini sudah saya sampaikan malam ini. Ya,
Nah, jangan, kami dari Forum Rakyat Sumatera Utara tetap akan, dengar ya Pak, tetap akan melakukan investigasi, tetap akan melakukan pemantauan terhadap berapapun anggaran Provinsi Sumatera Utara untuk COVID-19. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lainnya. Kami tidak kasih longgar, tidak kasih kendor. Ya, buat kalian para pemilih janganlah jadi pragmatis, apalagi penjilat. Ya, mainkan mainan kalian, aku mainkan mainanku, karena beberapa permintaan yang kulakukan ini, ku sampaikan ini, ku update ini dalam statusku merupakan permintaan beberapa puluh, bahkan mungkin ratusan masyarakat yang berharap, mungkin juga ribuan masyarakat yang gak nyampe juga ke saya langsung, berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan sosialnya berbentuk pangan. Itu yang terpenting saat ini. Ingat itu Pak, engkau dipilih dari rakyat, bukan rajanya rakyat. Ingat itu Pak, itu amanah. Lahir batin dunia akhirat kau akan dituntut. Hari ini aku sampaikan bukan karena kebencian terhadapmu, terhadap kalian semua, tidak. Tapi dalam keyakinanku atau dalam agamaku mengatakan, sampaikanlah kebenaran, ingatkan saudaramu akan janjinya, akan sumpahnya, dan akan utang-utangnya. Bukan kita harus menagih utang itu seperti pakai kolektor, itu salah. Kita sampaikan aja. Nah, kenapa kita menolong dia sebelum dia meninggal? Utangnya harus dilunasi. Nanti dia umil masar sana nggak dapat, dia melunasinya kayak mana gitu loh. Itu rasa sayang Pak. Jangan giring dalam opini kebencian. Demikian siaran langsung ini saya sampaikan. Mohon maaf atas ketersinggungan di bulan suci Ramadan ini. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan hati serta pribadi-pribadi semuanya. Saya hanya menyampaikan sebagai rakyat dan menyampaikan beberapa pesan dari rakyat lainnya untuk disampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua, dan salam sehat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit serta terutama wabah COVID-19. Selamat malam buat semua.